Halo, Fanya. Halo Pak Cherry. Oke, Fanya. Fanya bukan Fanya Geraldine Bukan. ini. Oh, bukan ya. Kalau itu A ya, ini Iya, pakai ini F. pakai F. Oke. Fanya. Iya, Bapak Cherry. Ya, yang pertama tentunya adalah saya mohon maaf gitu karena Fanya sudah sampai di sini sejak jam 3:30. Iya. 3:30 kan ya? Apa tuh jam 3 ya, Pak ya? Oh enggak, kalau iya. jam 3 masih lebih itu karena habis azan agak lama. Oh iya. Atau malah jam 3-an. Bukan, Pak. Tadi sempat kesasar Oh, soalnya. tadi sempat kesasar. Iya. Udah di area sini ya? Iya, agak di atas dikit tadi udah dijemput sama adiknya Pak Cherry. Oh, sama Cherry juga Iya. yang jemput. Iya, sesama Cherry. Sama Cherry. Saya tadi double tuh. Oh, gitu. Yang di masjid tadi ya? Iya, di masjid di atas. Masjidnya di bawahnya sebenarnya. Di atas juga ada, Pak. Jemputnya Itu atas gimana, apa Ki? bawah ya? Di sana apa di sana? Yang hijau kan? Itu di bawahnya. Oh, saya kira di Ya meskipun itu nanjak, itu pas tanjakan masjid ya, tapi itu ya enggak di atas. Oh iya, baik. Gitu. Baik. Oke, Fanya, maaf ya, Nyak. Iya, Ini nggak baru selepas maghrib ini, baru kita mulai juga untuk bincang-bincangnya. Iya. Nah, Fanya ini apa ya? Lulusan SMK Pariwisata. Iya, betul yang sekali. juga kuliah di pariwisata. Betul. Terus sekarang kerja di salah satu BUMN, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi. Iya, betul. Ya tentunya orang-orang sudah bisa ngira. Sudah bisa yang BUMN telekomunikasi ya kira-kira itu ya. Iya. Tanpa nyebut merek. Iya. Aman. Aman. Insyaallah aman. Ya, kecuali mau ngasih apa? Pulsa atau itu boleh ditanyakan ke apa? Sananya aja. Tolong disambungkan. Oh. Bapak juga penggunanya kan, Pak ya? Jelas. Oh, iya. WiFi ini Terima kasih. Ya, itu. Termasuk kemarin nomor saya. Oh iya, dan adanya Pak Cherry juga. Itu untuk nomornya Surakarsa. Untuk nomor podcast ini kan Divanya kan kemarin. Iya, lewat saya. Itu Nyak. Nggih. Kamu di SMK Pariwisata, SMK Negeri 7. Iya, betul Jakarta sekali. Gitu. Sudah lulus SMK. Kok masuk ya? Oke. Udah lulus SMK. Kok masih milih kuliahnya di D3 Pariwisata dulu? Nah, sebenarnya sih Pak kok serius sekali Pak? Bukan kayak oh, terpicu ini masalahnya. Kayak berat banget tuh loh pertanyaannya. Mikir dulu masalahnya. Ya kalau SMK sendiri emang SMK Pariwisata dulu kan SMP 6 negeri juga, terus lanjut ke SMK karena ada yang dibalik itu saya kan anak rumahan Pak sebenarnya. Oke. Jadi saya pengen mengeksplor dan mengerti dunia luar, pengen jalan-jalan gitu Pak ceritanya. Jadi masuklah ke SMK Pariwisata. Nah, kenapa saya mau masuk ke D3 Pariwisata? Soalnya kebanyakan pekerjaan yang ngambil titel kan juga ada. Jadi saya pengen lanjut ke D3 Pariwisata juga sekalian nyambung, kan sama juga tuh jurusannya. Tapi kalau dari SMK Pariwisata gitu bisa ke ke jurusan lain nggak sih ketika kuliah? Sebenarnya bisa sih Pak. Soalnya kalau SMK Pariwisata yang punya saya dulu itu kan lebih ke administrasinya. Oke. Kan ada SMK 6, ada SMK 7. Kalau SMK 6 mungkin kebanyakan lebih ke perjalanan tempat wisata. Iya. Nah, kalau tempat saya kan lebih ke administrasinya. Mungkin nanti bisa di bagian marketingnya atau di bagian adminnya dan yang lain sebagainya itu bisa masuk ke situ. Oke. Berarti kayak kalau masuk jurusan akuntansi atau ekonomi gitu bisa juga. Iya, ada beberapa pelajaran yang dari situ juga. Oke. Walaupun nggak fokus ke situnya sih. Terus ini, saya kan kenal kamu baru di D3 Pariwisata kan, gitu tahun 2017. Iya, betul. Dimana tahun lalu baru lulus. Iya, lulus online Pak. Lulus online. Iya. Pertama ya. Pertama sekali. Masuk angkatan wisudawan pertama online gitu. Betul. Terus ngambilnya rapotan Pak, bukan. Aduh. Rapotan drive-thru ya? Oh enggak Pak. Enggak. Jalan. Ya termasuk drive-thru ya Pak ya? Masuk sih. Kalau ya sekarang istilah drive-thru itu udah kayak apa ya? Drive-thru kan ngertinya kita berkendara lewat gitu kan. Tapi sekarang kayak kita kendaraannya ditaruh, jalan ngambil apa gitu. Oh iya. Itu drive-thru juga katanya itu seperti itu. Iya, seperti itu. Itu sih enak nggak? Yang mana Pak? Drive-thru-nya? Ya, di luar ekspektasi sih Pak sebenarnya. Kan dulu waktu awal tuh kayak ngelihat wah yang wisuda sebelumnya tuh kayaknya keren ya di GSP di gedung utamanya, terus foto-foto di Balairung, banyak yang ikut datang gitu. Ini kami sebagai lulusan pertama dari corona ini cuma datang ngambil terus pulang gitu. Jadi ada sedikit sedihnya sih Pak, tapi nggak apa-apa karena
nggak mendukung juga kan ya Pak? Ya, situasinya nggak mendukung. Iya. Terus ini, saya karena kenal kamu di 2017 itu kan kamu aktif dari awal. Mulai dari ikut pementasan, karena kita ada beberapa agenda ya. Terus ikut kepanitiaan juga di situ. Tapi sebelumnya aktif juga kamunya. Atau karena kamu anak rumahan? Saya, ya itu juga bisa jadi alasannya Pak Cherry. Jadi sebelumnya waktu di SMK, waktu SMP, SD itu pernah ikut kayak nari-nari gitu sih Pak. Habis itu waktu kuliah baru pertama kali ikut kepanitiaan. Sebelumnya sih saya lebih ke anak rumahan, terus jarang main keluar gitu sih Pak. Mulai kuliah ini memberanikan diri buat lebih bersosialisasi. Jadi berani ngomong juga mulai kuliah ini. Berani ngomong? Iya. Berani ngomong apa ini? Maksudnya berani ngomong di depan umum. Oh gitu. Sebelumnya nggak berani, malu-malu. Malu Pak. Nggak pede, nervousan gitu lah ceritanya. Sekarang malu-maluin gitu. Iya malu sekali. Oke, kakean guyu. Iya Pak, makanya jadi kemeng ini Pak, astaga. Oh ya, saya juga. Mana tadi juga ada ketawa-ketawa terus. Iya, gara-gara Pak Cherry soalnya. Selama di D3-nya, ketika kamu kuliah gitu kan, SMK dulu kan tentunya sudah dapat informasi kan. Iya. Tapi kemudian bedanya apanya ketika kamu kuliah di D3? Kalau sebenarnya kurang lebih itu hampir mirip informasinya, kayak dari tiketing, terus bagian housekeeping, terus kalau yang D3 pariwisata yang membedakan ini kan lebih banyak keluarnya ke objek wisata. Waktu SMK juga banyak ke objek wisatanya sih Pak, tapi kan hanya beberapa kali saja kayak study tour gitu. Nah kalau D3 ini dia lebih menjurus dan Fanya bisa lebih paham lagi. Kayak misalkan kalau dulu waktu SMK nggak ada F&B product sama food beverage, cuman hanya sekedar perbincangan aja. Jadi nggak langsung nyoba langsung kayak megang nampannya dan lain sebagainya, terus masak gitu nggak ada. Waktu D3 pariwisata ini wawasannya bisa lebih luas, banyak ilmu yang didapat juga gitu sih Pak. Dan ya kalau SMK dulu keluar-keluar, ini hampir semua mata kuliah keluar. Nah itu Pak yang bikin seneng sih Pak. Meskipun keluarnya nugas ya. Iya. Itu jadi alasan tersendiri bagi saya. Keluarnya dapat, tugasnya nggak dapat. Loh dapat Pak. Dapat. Dapat dua-duanya. Tak kira yang penting keluar gitu. Nggak juga sih Pak. Oke Nya. Eventnya. Event kamu kan aktif di event nih. Iya. Kenapa? Kan kamu mahasiswa nih, dimana mahasiswa itu kan mindsetnya lebih ke kadang-kadang ya masih banyak juga, nggak cuma kadang-kadang, masih banyak mahasiswa yang kemudian mindsetnya adalah oke, aku kuliah memenuhi harapan orang tua, aku kuliah selesai pulang, atau kalau enggak ke perpus tok terus pulang, tidak kemudian mengikuti event-event karena maaf, Fanya itu kan kegiatannya banyak yang diikuti. Saya tidak bisa menyebutkan hampir semua event karena semua event kamu ikuti gitu. Bahkan event lomba nasional pun kamu ikuti. Iya. Kalau sebelumnya mungkin ada Mas Bagus. Nah, Mas Bagus itu kan salah satu pembuat lagu di beberapa ini kan, beberapa pementasan kita. Iya, pementasan gitu. Yang saya tarikan. Yang kamu tarikan. Oke. Saya lupa ada Mas Agung Catur. Iya, Mas Agung ET itu. Mas Agung ET besok diundang Mas Agung ET kapan-kapan. Harus kesini karena gila banget sih Mas Agung ET itu. Keren banget gitu loh. Banget Pak. Banget. Dan koreonya dia juga keren banget Pak. Iya benar-benar. Ya, itu yang bikin menguras sih Pak sebenarnya. Menguras tenaga loh. Iya, apalagi event yang dulu itu Pak, waktu hanya beberapa hari 2 koreo. Dari Bandung langsung ujian. Dari Bandung ujiannya Pak Cherry kan. Oh langsung yang gending budaya ya? Iya bener banget. Itu kan cuma selisih 3 hari apa 2 hari ya Pak ya? 2019. Kita ke Bandung itu kan Selasa nggak sih? Saya lupa. Selasa atau Rabu gitu kan. Terus lombanya Rabu, sampai sini Kamis. Terus hari Sabtunya pentas gending budaya. Gending budaya. Ya dua-duanya karyanya Mas Agung itu ya. Iya. Dan itu narinya juga ditumpuk Pak latihannya. Yang satu untuk kuliah, yang satunya untuk lomba. Iya, alhamdulillah dapat dua-duanya. Lolos semua. Juara 2 ya waktu itu nasional. Iya, puji Tuhan juara 2 sih. Alhamdulillah. Jos mantapnya. Nah itu tadi kenapa kamu terus milih beraktivitas? Kalau dari saya sendiri kan kalau kuliah mikirin tugas terus jadi kayak pusing gitu loh Pak, terpicu wah tugas kuliah. Nah
dari sisa sendiri kayak pengen nyari satu refreshing di selain tempat wisata dan yang sebagainya. Jadi saya kayak menyibukkan diri saya sendiri buat ikut pentas, ikut nari. Selain itu saya juga lebih mengembangkan ya mungkin bakat yang saya miliki gitu sih Pak. Jadi sama memicu mental saya itu tadi supaya bisa lebih percaya diri itu. Iya. Tapi akhirnya dampaknya lebih pede. Iya, betul. Dampak di kerjaan? Yang mana Pak? Oh, yang mana kerjaan? Yang sekarang. Yang sekarang. Dampak dari tugasnya kuliahnya atau lebih ke nganu sih, lebih ke kegiatanmu di kampus gitu. Oh, ini Pak. Kan kalau di kampus kan lebih, kalau pariwisata tuh kan juga belajar hospitality. Nah, kalau di tempat saya bekerja ini juga menerapkan hospitality. Jadi waktu saya bekerja kan saya di bagian CSR atau Customer Service Representative. Jadi langsung berhubungan langsung sama customer. Nah, di situ saya waktu kuliah dapat istilahnya dapat ilmu gimana cara mengenali personalitiesnya orang dan lain sebagainya. Nah, waktu di tempat kerja ini saya bisa lebih belajar lagi, dapat ilmu lagi. Banyak banget kan Pak soalnya orang-orang yang di provider itu tadi, tempat telekomunikasi itu banyak banget karakternya. Jadi saya bisa lebih belajar tentang karakter orang begitu. Dan Fanya ini belum lama mendapatkan apa koreksi ya kalau saya salah ya. Iya. Cemiu ya. Cemiu. Cemiu. Correct me if I'm wrong. Ya, atau correct me if watashi wrong. Watashi saya. Cemi wewe gitu kemarin. Kan ada orang yang tanya itu viral, bagus juga sih if watashi. Yang mana Pak? Oh, watashi itu. If watashi. Karena ada yang tanya yang betul itu i-nya 2, cemiu atau cemi wewe gitu. Cemiu Pak. Iya, cemi i-nya 2 kan. Iya, i-nya 2. Ada yang jawab dua-duanya benar, yang satu correct me if I'm wrong. Yang satu correct me if watashi wrong. Bagus juga sih Pak itu. Oke, gabungan campuran. Iya benar. Ya itu Cemiu ya nya ya. Iya Bapak, itu silakan. Pernah jadi employee of the month. Itu enggak sih? Bukan. Belum lama ini. Iya, belum lama ini dapat itu dapat the most disciplined employee of the month. Most disciplined employee, lebih spesifik ya. Iya. Kalau employee of the month itu apa? Lebih ke umum, general. Iya, lebih ke karyawannya. Kalau ini yang disiplin. Iya, betul. Tapi disiplin itu, ini kan Fanya kontrak ya untuk kerjanya. Antara yang kontrak dengan karyawan tetap itu sama atau enggak untuk dapat penghargaan itu? Ini sebenarnya penghargaannya lebih memicu ke yang kontraknya supaya bisa lebih apa ya Pak istilahnya? Mau bekerja keras kayak itu loh Pak istilahnya. Itu. Lebih nambah motivasinya gitu ya. Nah, iya betul itu. Lebih motivasi. Saya bingung Pak mau ngomong apa. Gak apa-apa, kamu takut salah nanti. Nah, itu dia. Begitu keliru, bukan gitu Mbak Fanya. Nah, itu. Perusahaan tidak menginginkan. Oke, ya. Iya, lanjut Pak. Nah, karena disiplin. Apa disiplinnya? Sebenarnya dari yang sebelum-sebelumnya itu kan ada waktu jam masuk sama absen keluar. Nah, saya tuh lebih beberapa menit untuk jam masuknya. Misalkan jam masuk jam 7.30. Nah, saya tuh sampai kantor tuh jam 7.15, jam 7.10. Jadi nggak pernah telat gitu loh, Pak. Nah, kalau yang lainnya ada yang sedikit mepet, ada yang telat dan lain sebagainya. Tapi dalam selama saya satu semester kuliah, satu semester kerja di tempat kerja saya tuh kayak istilahnya menghargai waktu. Jadi sampai di tempat kerjanya langsung nggak ada telat-telatnya. Jadi dikasih penghargaan itu tadi. Oke, ini rencananya Fanya untuk batu loncatan menuju di perusahaan yang sama, atau kamu batu loncatan untuk pindah ke tempat lain sebenarnya? Kenapa milih kerja gitu? Kan teman-temanmu banyak yang milih kuliah juga nih. Iya. Tapi 17 sebenarnya yang milih kerja juga banyak sih, lulusan tahun 2020 yang angkatanmu. Kalau angkatan sebelumnya 16, 15 banyak juga yang kerja. 16, 18 itu banyak yang sekolah. Nah, kenapa kamu nggak lanjut sekolahnya? Ini sih Pak, mikir orang tua juga. Jadinya saya juga bagi-bagi. Kalau misalkan saya udah lulus kuliah terus saya bisa dapat kerja, ya udah kan untung tuh Pak, dapat kerja bisa bantu orang tua. Terus nanti kalau misalkan ada sisaan juga bisa saya tabung buat bisa lanjut kayak gitu. Tapi kalau misalkan kehendak yang di atas beda, saya bukan disuruh sih, emang takdirnya buat kerja ya udah kerja dulu aja. Tapi
yang sekarang ini buat batu loncatan aja sih Pak. Batu loncatan. Ini beberapa minggu yang lalu nyoba buat tes CPNS. Oh, tetap ya. Tetap iya. Semuanya harus dicoba Pak. Iya, setuju. Masih muda semuanya dicoba. Betul sekali. Tinggal dapat yang terbaik yang mana. Betul sekali. Gitu. Ini kalau tak kaitkan sama enggak jadi ding. Yang mana? Oh ini jadi dibahas Pak. Oh ya enggak jadi. Oh ya baik. Jadi, kan kamu udah bilang enggak usah, ya udah enggak usah. Ya bebas Pak Cherry sih. Oh ya jangan lah, nanti kamu enggak nyaman malah repot saya gitu kan. Enggak apa-apa, santai. Oh enggak apa-apa gitu. Ya tebar jala gitu kan. Oh iya tebar jala. Loh kan Pak, cewek itu koleksi, seleksi, eksekusi. Cowok juga gitu. Oh iya sama ya Pak ya. Nebar jala dulu gitu ya Pak. Tapi hati-hati loh, kata seleksi itu bisa disalahartikan nanti sama orang. Seleksinya kan bukan berarti langsung banyak gitu. Oh, bukan juga. Ya enggak tahu. Hati-hati kalau ngomong. Iya. Salah ngomong nih. Enggak salah ngomong. Cuma bagi orang yang enggak tahu konteksnya. Iya betul. Enggak usah serius-seriusnya. Santai aja. Iya. Lanjut Pak. Iyalah, bentar. CSR. CSR itu Customer Service Representative, bukan Corporate Social Responsibility. Dulu saya waktu kuliah di Arkeo itu ada CSR juga. Cultural Social Responsibility. Banyak ya Pak. Banyak sekali CSR. Makanya tadi CSR. Oke. Yang itu ternyata. Iya. Nah, tentunya kan berhadapan dengan banyak orang. Betul. Terus tadi Fanya nyebutkan ada hospitality yang itu bermanfaat. Pernah nggak sih ketemu sama customer yang wah jangan ditanya Pak. Jangan ditanya yang nyebai gitu. Iya banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Pernah sampai karena ada salah satu validasi yang kurang. Kan kalau yang terkait sama kartu chip. Nah itu kan kalau misalkan bukan orang yang registrasinya sesuai, itu nanti takutnya disalahgunakan. Betul. Nah kalau ada fitur perbankannya, kan sekarang orang yang ngehack terus orang yang pinter gitu kan pasti bisa mengkait-kaitkan dengan perbankan dan sebagainya gitu kan Pak. Nah takutnya nanti kok jebol ke situ. Nah waktu itu ada validasi yang kurang dan pelanggannya itu muntap gitu Pak, marah. Terus ada yang sampai ngotot, berdiri, sampai gebrak meja. Berarti banyak ya? Banyak Pak Cherry. Jadi yang berdiri, ngotot, gebrak meja itu satu orang atau beda orang ya? Ada yang satu orang, ada yang tiga, ada yang beda orang juga Pak. Jadi emang banyak banget tuh Pak karakternya tuh. Jadi yang ini tadi paket kompletnya gitu ya? Iya kompletnya betul. Marah gitu. Betul. Ya? Pernah ngadepin orang nggak? Pernah. Kalau saya sendiri waktu ngotot sama gebrak meja sih Pak, karena validasinya kurang itu tadi. Tapi ya bejonya saya sih Pak, nggak terlalu banyak dapat yang kayak gitu. Ya itu, mungkin karena kasihan gitu loh. Lihat Fanya anak baru, oke saya tak ke yang lain aja. Tapi nggak bisa gitu sih Pak, nggak bisa pilih-pilih juga. Soalnya kita tuh modelnya langsung manggil, habis selesai manggil gitu. Jadi nggak tahu apa case-nya. Tapi kan customer itu pasti punya alasan. Misalnya nih, misalnya pelayanannya lama atau sudah berulang kali harus bolak-balik, atau mungkin informasi yang didapatkan kurang jelas seperti itu. Ya, terjadi nggak seperti itu? Atau memang ya udah marah-marah aja? Kalau marah sih kebanyakan karena validasinya dia kurang, terus dia ngotot pengen ngelakuin misalkan ganti kartu. Nah dia pengen ganti kartu tapi ininya validasinya kurang, tapi dia ngotot. Nah marahnya kebanyakan karena itu sih Pak. Kalau di bidang yang ngulang ke situ, itu biasanya misalkan saya CS-nya Pak Cherry. Pak Cherry hari ini case-nya masih kurang nih Pak, masih belum selesai. Nah besok Bapak kembalinya ke saya lagi. Jadi saya bilang ke Bapak gini Pak. Habis itu Bapak besok bawa kelengkapannya. Nah itu Bapak baliknya ke saya lagi. Jadi itu nggak bikin emosi sih Pak yang itu. Soalnya kan istilahnya kita bertanggung jawab sebagai CS tuh. Case apa yang kami terima, yang didapatkan dari pelanggan udah bisa selesai atau belum. Kalau misalkan belum, besok kembalinya ke kami lagi. Ning ada juga yang nggak mau kembali gitu ya? Iya, jadi kayak ya udahlah dibiarin aja gitu, udah pergi. Tapi kebanyakan emosinya karena kurang validasinya itu Pak. Kurang validasi. Iya. Nah itu kan ya unik juga sih, karena mungkin ini ya informasinya kurang gitu. Atau gimana nih? Nek menurutmu sebenarnya informasinya nggak kurang juga? Sebenarnya kalau di webnya udah komplit sih Pak. Cuman kadang-kadang kan pelanggan itu ada yang udah
nunggu lama mungkin ya Pak ya, udah nunggu lama, habis itu ya sampai sini kok nggak selesai case-nya, terus mereka marah kayak gitu juga. Saya juga bingung sendiri sih Pak sama karakternya pelanggan tuh, kadang mereka maunya apa, sampai situ maunya apa juga bisa memicu pertengkaran gitu. Tapi kan CS tetap nggak boleh nganu ya, nggak boleh bener. Emosional ya. Betul sekali. Tetap harus senyum gitu. Iya, walaupun terpaksa gitu. Ya gitulah Pak. Ya itu bagian dari hospitality-nya juga kan, bagian dari keramah tamahan. Iya. Karena kan ya masuk industri kayak itu berhadapan dengan customer atau pelanggan bahkan dari awal aja. Dari parkiran aja ada. Iya, udah langsung hospitality, udah betul. Langsung hospitality. Bahkan yang jaga parkir pun tetap hospitality-nya ada betul. Gitu. Asik-asiknya. Asiknya ngadepin orang-orang kayak apa banyak ya, karakter gitu. Banyak karakter gitu. Berarti ada trainingnya dong ya? Ada training. Ada, pasti ada Pak. Waktu di awal itu memang ada training dulu. Habis training baru nanti turun langsung terjun ke lapangan. Jadi kan itu training saya 14 hari kurang lebih. Nah waktu awal itu emang tentang SOP semuanya, jadi di back office-nya. Udah belajar tentang SOP, terus nanti sama istilahnya tandem aktif, tandem pasif. Tandem tuh kayak kalau tandem pasif, Bapak sebagai CS-nya, saya di sampingnya Bapak ngelihat gimana caranya. Terus kalau tandem aktif, itu beberapa hari saya yang istilahnya jadi CS-nya, nah CS senior, bukan CS senior, didampingi. CS yang lama, ya didampingi tandem aktif. Habis nanti kalau udah aktif ya dilepas sama ini tadi, sama pendampingnya itu tadi. Begitu dilepas ya udah dilepas gitu aja untuk ngadepin customernya. Iya betul. Tapi enggak dilepas gitu aja Pak. Jadi dalam satu laptop itu ada salah satu aplikasi yang bisa menyambungkan chatting sesama laptop gitu loh Pak. Jadi nanti kalau misalkan kita nggak tahu nih Pak gimana cara nyelesainnya, kan sampai kita juga denger case-nya apa sih, kan satu ruang gitu kan banyak, tapi suaranya juga menggema, jadi kedengeran dia tuh ngapain, kok dia sampai marah tuh kenapa. Terus kalau misalkan saya bingung, saya tanya lewat situ. Tanyanya di chat ya, bukan tanya langsung gitu ya. Iya, soalnya kalau tanya langsung takutnya kita mondar-mandir, pelanggan jadi nggak percaya sama kita, kan jadi malah bikin tambah emosi juga. Loh kamu baru di sini, kenapa sih kok saya dapat yang baru, saya mau yang lain aja. Itu kan malah tambah bikin emosi lagi. Jadi mungkin kalau misalkan saya nggak ngerti gimana cara cara menghadapinya, itu saya tanya dulu di situ. Kalau enggak ya nanti kalau misalkan itu udah call mentok, ya udah nanti baru ke belakang nanya sekali apa 2 kali gitu. Kalau udah ya udah selesai. Yang penting bisa diselesain. Yang penting bisa diselesain waktu itu dan langsung sama pelanggannya. Biar pelanggannya bisa lebih percaya gitu kan. Makanya saya dulu waktu ini ngurusi wifi sih, itu ngurus wifi itu juga cepat juga. Ketika CS tidak tahu jawabannya pasti sebentar ya saya tanyakan dulu, tapi tanyakannya nggak pergi. Di situ ngetik ternyata memang ada aplikasinya. Iya, ada suatu itu tadi. Tapi tetap ada supervisor yang mendampingi tetap juga ya. Terus jam kerjanya normal. Jam kerjanya ya ya begitu Pak. Ya ada gitu. Ya ada. Oke. Ada tapi kadang-kadang belandang juga, lembur. Soalnya kan kalau misalkan antriannya banyak, kami juga harus bertanggung jawab buat menghabiskan itu tadi. Kalau misalkan antrinya banyak nih, habis itu misalkan pulangnya kalau PPKM kan sekarang tutupnya jam 4 nih Pak. Tapi kalau misalkan jam 4 itu masih ada pelanggan yang datang, ya udah gimana caranya kita bantu dia biar hari itu selesai. Kalau misalkan belum jam 4 ya nanti tetap pelanggannya itu masuk terus nyelesain juga. Jadi kalau misalkan antrinya banyak juga bisa lembur gitu Pak, sampai tambah sore gitu juga bisa. Kalau pas pandemi kemarin ada perbedaan nggak ya? Misalnya dengan jumlah customernya, bukan waktu ya. Kalau waktu kan tentunya ada pembatasan, tapi jumlah customer yang datang gitu. Nah kan saya masuknya waktu pandemi Oktober 2020. Ya itu kan udah pandemi, tapi itu belum sampai PPKM kayak sekarang. Kalau dulu Oktober tuh masih rame sih Pak. Habis itu awal PPKM itu agak sedikit surut. Nah terus akhir-akhir ini tambah rame lagi Pak. Jadi tuh antri bisa sampai di luar gitu Pak, banyak banget antri di luar, antri di dalam gitu. Jadi rame banget sih Pak. Bisa kayak gitu ya? Saya juga nggak paham Pak. Tapi kenapa ngantrinya di luar sih? Saya tuh sok bingung loh. Ya Fanya mungkin nggak tahu alasannya ya. Saya kadang-kadang bingung aja kayak di bank terus di ya itu
telekomunikasi itu entah providernya apapun, mereka nunggunya di luar, ngantrinya di luar. Kenapa nggak dimasukin ya? Nah, kalau kami balik ke PPKM itu tadi. Oke. Jadi kalau di luar kan memang di filtering pelanggannya ini case-nya apa, kok bisa selesai langsung di luar, ya udah di luar. Oh gitu. Iya. Jadi kayak misalkan kan banyak juga kayak pelanggan-pelanggan yang nggak tahu gimana sih Mbak kok ini nomor banyak Pak yang beda provider tapi ke situ juga ada. Makanya kan filtering dulu. Kemarin waktu saya jaga di depan, Mbak ini tempat saya kok nggak bisa ya, tapi kartu saya ini. Bukan di sini. Mohon maaf itu bisa yang di sebelah sana gitu. Jadi ya kami jadiin di depan itu di filtering, ditanyain dulu apa dia case-nya apa. Kalau misalkan di depan udah bisa selesai ya udah. Kalau pelanggannya udah Mbak ini udah bisa kok gitu. Ya udah lanjut selesai. Selain kasus kartu itu apa? Kasus apa provider? Beda provider apa lagi? Beda provider apa lagi ya Pak ya? Ya kartunya hilang. Kartunya mati. Terus minta dihidupin lagi. Terus nggak bisa bayar tagihan. Terus itu masa nggak masuk? Itu masuk kan? Masuk ruangan kan yang itu? Iya. Oh kalau yang di luar? Yang di luar. Yang di luar tuh itu sih Pak kayak ganti kartu hilang, kartu rusak, terus apa ya? Ya kalau komplain sih kebanyakan masuk juga sih Pak, komplain jaringan, terus kuotanya nggak bisa dipakai kayak gitu-gitu. Ini tetap ada pembatasan jumlah maksimal. Iya betul. Jadi kalau di luar tuh emang segitu dulu, terus nanti masuk ada beberapa kan. Kalau satu tempat terus ber-AC banyak orang di dalam kan juga riskan. Betul. Jadi kami juga membatasi kasihan CSR-nya dan kasihan pelanggan yang lain juga. Jadi yang di dalam tuh memang beberapa, kalau misalkan di dalam udah penuh ya di filtering di luar dulu. Kalau misalkan di luar yang banyak ya nanti kalau misalkan pelanggannya pengen hari ini langsung selesai tapi nggak mau ngantri, bisa dialihkan di tempat lain. Ketika Oktoberfest-nya masuk. Terus ada PPKM. PPKM tetap jalan ya, tetap boleh jalan ya waktu itu ya. Oktober belum PPKM. No. Setelah itu ketika ada PPKM, tetap ada kerjaan tetap masuk. Tetap. Nah, ini dari Oktoberfest-nya masuk, terus sampai sekarang, komplainnya lebih banyak yang di mananya? Komplainnya? Atau sama aja kayak persentase komplainnya gitu? Sama aja sih Pak sebenarnya. Sama aja. Tak kira karena PPKM kemudian mereka ngantri di luar lebih emosional dibandingkan ketika mereka enggak juga ya. Sama. Gitu. Oke, jadi setelah itu masuk nih, masuk ke dalam. Setelah masuk terus ditangani sama CS langsung. Iya betul. Masuk ke dalam ngambil antrian, terus nanti CS-nya siapa yang selesai, nanti manggil, nanti pelanggannya datang, case-nya apa diselesain, habis selesai ya udah pelanggan pulang. Tapi kami juga ini sih ada beberapa target yang kadang-kadang diselewengkan sama pelanggan. Jadi pelanggan tuh taunya apa namanya? Misalkan SMS masuk itu untuk penilaian yang CS untuk penilaian ini tempatnya. Tapi padahal itu untuk penilaian CS-nya. Jadi target kami salah satu jadi itu Pak, jadi jomplang juga. Soalnya karena ada penilaian itu tadi dikira yang dinilai buat tempatnya malah ternyata buat CS-nya. Padahal CS-nya ramah, tapi dinilainya jomplang. Ya udah target kami jomplang. Itu banyak yang salah dari situnya. Jadi kami juga agak sedikit takut kadang-kadang kalau buat nerima komplainan dan yang sebagainya. Tapi bukannya kalau kayak gitu biasanya berdiri, kalau suka ini, kalau enggak ini. Kami gitu. Lewat SMS. Tetap lewat SMS. Iya, ada SMS-nya. Tapi nggak semua nomor juga sih Pak. Kadang-kadang cuma dipilih-pilih gitu. Tapi nggak tahu deh siapa yang. Gitu ya? Iya betul. Ya mungkin karena pelanggan juga udah nggak inget CS-nya kali. Bisa jadi. Sampai selesai lupakan gitu. Lupa tadi sama siapa ya. Biasanya kayak CS yang lupa pelanggan, kalau ini pelanggan yang lupa CS. Iya kan? Betul. Terus ininya di luar itulah kamu udah kerja, kemudian kerjaan ini kan tadi kamu pengennya jadi batu loncatan. Iya. Kamu pengennya apa sih? Pengennya ya kerja tetap tapi yang bisa buat masa depan. Tetap buat masa depan. Ya sebenarnya antara negeri sama swasta kan ada plus minusnya.
kalau swasta gajian langsung dipatok segini. Terus nanti tinggal dari sayanya saja gimana cara bagi gajinya itu. Tapi kalau dari negeri kan gajinya segini, terus ada tunjangan masa depannya. Nah, maunya saya sih batu loncatannya ini bisa buat yang CPNS besok, Pak. Amin. Amin, terima kasih. Amin. Ya, kan lumayan gitu loh, Pak, kalau ada. Iya. Nah, itu tadi. Soalnya kalau gaji yang sekarang cepet habisnya, Pak. Cukup kan dapat ya, cukup iya, tapi cepat habis. Jadi nggak ada yang bisa buat ditabung khusus buat itu nggak ada. Gitu aja. Iya juga. Lo kan boros demi kebaikan yang di rumah gitu loh maksudnya. Oke. Ini tadi saya semacam balik kampus lagi, Pak, touring. Melihat pemandangan kanan kiri, wah ini sekali, akhirnya touring juga gitu. Saya kira tuh Bantul daerah mana gitu, ternyata kan di Pleret. Oh ternyata naik turun gitu tempatnya. Tapi nggak apa-apa sih Pak, bikin touring gini. Tapi kalau kesini lagi mau nggak? Ya kalau dipanggil lagi nggak apa-apa sih Pak. Dipanggil lagi. Wow, gitu. Besok dipanggil lagi. Sit. Besok Minggu langsung. Loh, ya udah nginep sini aja gimana Pak selatannya gitu. Jangan. Nanti saya nggak jadi nginep sini kalau gitu. Saya harus pulang. Padahal ya wes lah. Oke gitu dulu iya, mungkin terima kasih banyak atas kehadirannya gitu. Mohon maaf mungkin ada kurang-kurangnya selama Fanya di sini, terutama nunggunya lama ya. Nggak apa-apa Pak Ceri. Lama sekali nunggunya. Nggak apa-apa, saya sabar kok Bapak. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak. Iya sama-sama Pak Ceri. Itu dulu. Baik. Salam sehat dan bahagia selalu. Nanti hati-hati pulangnya. Baik. Matur nuwun. Banyak Pak Ceri.